Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Oke, sebelum kita memulai kita dengan kegiatan hari ini, kita mulai dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa-siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang memahami bahan bangunan. Yang pertama, kita akan belajar pertama hari ini pertama kayu. Kayu merupakan bahan bangunan yang diperoleh dari hasil penebangan hutan, penebangan pohon, baik di hutan maupun di tanaman maupun di tempat-tempat lainnya. Bagian pohon yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan adalah bagian pangkal dan bagian tengah. Bagian pangkal umumnya tidak memiliki cacat bawaan sehingga cukup baik untuk digunakan pada konstruksi bangunan. Bagian tengah kadang-kadang memiliki mata kayu. Apabila mata kayunya kurang lebih 5 cm, maka dapat digunakan untuk bahan bangunan. Yang pertama kita akan belajar sifat kayu. Kayu merupakan bahan bangunan yang banyak disukai orang atas pertimbangan tampilan maupun kekuatan. Secara umum, sifat-sifat kayu dapat dikenali melalui panca indera. Sifat-sifat kayu sebagai bahan bangunan dapat dibedakan atas bau, warna, tekstur, pola serat, kesan raba, berat, kekerasan, kekuatan, kadar air, dan penyusutan. Sifat kayu itu terdiri dari yang pertama bau kayu. Bau kayu disebabkan oleh zat organik yang dapat pada kayu. Setiap jenis kayu memiliki bau khas tersendiri sehingga dapat dibedakan dengan jenis kayu lainnya seperti asam, agatis atau damar, cendana, dan sebagainya. Terus yang kedua itu warna kayu. Warna setiap jenis kayu dipengaruhi oleh lokasi di dalam batan atau lapis kayu kubal dan kayu teras, umur pohon, kelembapan udara, dan lamanya penyimpanan. Warna kayu ada beberapa macam, diantaranya putih, coklat, merah, kuning, coklat kemerahan, coklat kehitaman. Terus yang ketiga pola serat. Pola serat kayu adalah sifat-sifat yang ditentukan oleh arah umumnya sel-sel kayu. Berdasarkan pola seratnya, kayu dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, kayu yang memiliki serat pada terpadu atau lurus. Yang kedua, kayu yang memiliki pola serat berombak. Dan yang ketiga, kayu yang memiliki pola serat terpiling. Dan yang keempat itu kayu yang memiliki pola serat diagonal. Serat kayu memiliki nilai kekuatan berbeda saat menerima beban. Kayu memiliki kekuatan besar saat menerima gaya sejajar dengan serat kayu dan lemah saat menerima beban tegak lurus arah serat kayu. Yang berikutnya tekstur kayu. Tekstur kayu adalah ukuran relief sel-sel kayu. Makin berat ukuran sel-sel kayu, makin kasar teksturnya, dan sebaliknya. Berdasarkan teksturnya, kayu dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, kayu yang memiliki tekstur halus, itu seperti damar dan sawo. Terus yang kedua itu kayu yang memiliki tekstur sedang, itu seperti mahoni. Yang ketiga itu kayu yang memiliki tekstur kasar, itu seperti kamper, keruing, dan kelapa. Terus yang berikutnya
kesan raba permukaan kayu. Kesan raba permukaan kayu tergantung pada tekstur kayu, kadar air, serat kadar efektif yang dikandung kayu. Kesan raba permukaan kayu misalnya kasar, halus, licin, dingin, berternak, dan lain-lain. Terus berikut berat kayu. Berat kayu yang memiliki berat lebih besar biasanya lebih kuat dari kayu yang ringan. Berat kayu dikelompokkan berdasarkan berat jenisnya. Berat jenis disingkat dari BJ adalah hasil perbandingan berat kayu volume pada keadaan kering dengan satuan gram per cm3. Berat jenis sebaiknya ditentukan pada keadaan kayu kering dengan kadar air 0%. Namun apabila tidak terdapat oven atau alat pengering, maka berat jenis kayu dapat ditentukan pada keadaan kayu kering dengan kadar air antara 15% sampai 18%. Yang terakhir ini penyusutan kayu. Penyusutan kayu terjadi apabila kadar air kering atau berkurang sampai di bawah titik jenuh serat. Depth serat itu kurang lebih 30%. Besar penyusutan sebanding dengan banyak air yang dilepas di bawah titik jenuh serat tersebut. Kayu dikeringkan sampai kadar air 5% akan menyusut sampai kira-kira setengah penyusutan maksimal. Sebaliknya untuk setiap kenaikan kadar air 1% akan berkembang 1/130 dari perkembangan maksimal. Oke, baik, dari Pak Asul jelaskan, dan Pak akan membagikan dua kelompok. Kelompok pertama di bagian kanan dan kelompok kedua bagian kiri. Ini tolong terima ini LKS-nya. Nanti ini Pak kasih waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan LKS tersebut. Waktu mulai dari sekarang silakan dikerjakan. Oke, baik, sudah kok adik-adik semua? Belum Bapak. Oke, baik, Pak kasih waktu kalian 5 menit lagi untuk mengerjakan soal yang Pak kasih. Bagaimana, sudah kok? Belum Pak, soalnya susah Pak. Oke, jadi nanti Pak lanjut jelaskan. Jadi kesimpulan kita hari ini tentang kayu itu salah satu bahan bangunan yang sering kita gunakan setiap hari, maupun dalam pembuatan rumah, jembatan yang masih zaman dulu, terus di dalam rumah tangga itu kita perlu kayu. Oke, jadi baik, ini cukup sekian dulu kegiatan kita hari ini. Nanti untuk minggu depan kita akan belajar tentang keselamatan kerja. Oke, baik, sekian dulu materi kita hari ini. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Bapak.